wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan pekerjaannya. Dan untuk menyingkat waktu, saya akan menyebutkan nama-nama anggotanya, yaitu anggota pertama Kaisa Nur Alfandi, yang kedua Kania Siti Dahlah, yang ketiga Kaisa Citayurika, yang keempat Muhammad Rafi Hidayat, yang kelima Muhammad Raja Cakrabuana. Saya akan mempresentasikan Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang, nama negeri Panjang, telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Menurut Nagara Kema yang ditulis tahun 1365, bahwasannya pada zaman tersebut adik perempuan Hayam Wuruk Raja Majapahit saat itu, bernama asli Dia Tirtaja, menjabat sebagai penguasa Panjang, bergelar Bahtara I Panjang atau disingkat Bah Panjang. Dia Tirtaja merupakan ibu dari Wikrawada. Raja Majapahit selanjutnya berdasar naskah babat bahwa negeri Pengging disebut sebagai Cikal Panjang, Bakal Panjang. Cerita rakyat yang sebagai kerajaan kuno yang pernah dipimpin Prabu Anggridriya, berdiri Candi Prambanan. Ketika Majapahit dipimpin oleh Sriwijaya, raja terakhir, versi naskah babat bahwa nama Pangging muncul kembali. Dikisahkan bahwa putri Berwijaya yang bernama Retno Ayu Pembayun diculik Menak. Diliputi Raja Bangbleweh putra Menak jingga muncul seorang pahlawan bernama Jeke Sangara yang berhasil merebut sang putri dan membunuh penculiknya. Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Pata, anak Raja Majapahit yang terakhir, dan seorang putri raja dari Tiongkok. Setelah jatuhnya Majapahit, Wali Songo menempatkan Raden Pata sebuah pemerintahan dan memberinya gelar penambahan Jimbun. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam keruntuhan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintah Trenggana. Pada masanya, Demak melakukan banyak menaklukkan ke pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh oleh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kesultanan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak tahun 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada tahun 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan ke Sunda Kelapa. Serangan itu sukses sehingga Portugal dikalahkan dan Sunda mundur ke pedalaman. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Kesultanan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada tahun 1546. Sunan Prawata kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada tahun 1547 oleh suruhan Arya Panangsang, Adipati Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir, Adipati Pajang saat itu. Sebagai hukuman, Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, di mana ia mendirikan kerajaan baru di tempatnya yang bernama Kesultanan Pajang. Menurut Sulendraningrad yang mendasarkan pada naskah babat Tanah Sunda atau Adjab pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan menjadi sebuah desa yang ramai penduduknya, dan desa tersebut dinamakan Desa Caruban atau Campuran, karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda.
untuk bertempat tinggal atau berdagang. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau belendrang, dari udang rebon inilah berkembanglah sebuah sebutan cai rebon atau bahasa Indonesia adalah air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tataran Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 Masehi, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan. Surosoan dibangun pada tahun 1600 Masehi, menjadi kawasan kota pesisir barat yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten, menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Yang di waktu bersamaan, penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisan Arfandi dari kelas 9C. Saya akan membacakan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi dengan ditandatangani Perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Yogyakarta dan Nagari Kesunanan Surakarta. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pamanahan membantu Raja Pajang. Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Panamahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya. Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasari. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram.